Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Kali ini kita akan mencoba Q&A ya. Beberapa pertanyaan dari kalian yang bertanya tentang karakter ya. Untuk kali ini kita akan bahas satu pertanyaan dari siswa yang Bapak rasa Bapak juga cukup sulit ini untuk menjawabnya ya. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Mungkin ini curhat juga kayaknya nih. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika ada seorang guru yang memaksakan siswanya untuk bisa dalam bidang tertentu, padahal siswa tersebut unggul dalam bidang lain ya. Jadi ada seorang guru yang memaksakan siswanya untuk bisa dalam bidang tertentu, padahal siswa tersebut unggul dalam bidang lain. Jadi si guru ini memaksa siswanya untuk mengikuti pelajaran tertentu, mungkin ya untuk mengikuti bidang tertentu. Misalkan Bapak nih menyuruh kalian harus ikut Olimpiade Fisika ya, padahal kamu itu unggul dalam bidang sepak bola misalkan nih. Kamu inginnya dilatih sepak bola, malah disuruh ikut Olimpiade Fisika gitu sama Bapak gitu misalnya ya. Kalau ada hal seperti itu, Bapak rasa yang namanya guru itu adalah sebagai fasilitator. Dia itu harusnya ya bagaimana mengembangkan potensi yang kamu miliki gitu ya, supaya potensi tersebut berkembang dan tumbuh dengan maksimal, sehingga kamu berkembang sesuai dengan potensimu dan unggul di sana gitu. Seharusnya seorang guru itu yang mengembangkan potensi masing-masing siswanya, sehingga setiap siswa itu dengan potensinya masing-masing bisa berkembang dan ya, bisa tersalurkan gitu ya bakatnya itu. Kalau misalkan ada guru yang memaksakan bidang lain padahal kamu memiliki keunggulan dalam bidang yang berbeda, mungkin itu bukan guru mungkin. Dia itu mungkin seorang agen produk ya. Dia mungkin sedang jualan sepatu Adidas, padahal kamu sukanya sendal swallow. Ya, dia memaksamu supaya beli sepatunya gitu. Seperti itu ya. Insya Allah kalau yang guru yang sebenarnya guru itu, dia akan melihat potensi dan bakat dari masing-masing siswanya dan mencoba untuk menggali potensimu supaya tersalurkan dan kamu menemukan jati dirimu, dan akhirnya kamu berkarakter karena kamu paham dirimu, paham bakatmu, dan bakat dan potensimu itu tersalurkan dan maksimal ya, kamu kembangkan gitu ya, sehingga apa yang menjadi bakatmu itu ya, bisa terpakai gitu ya, tidak terpendam sampai akhir hayat. Kasihan sekali ya gitu ya. Jadi yang namanya seorang guru, insya Allah dia akan selalu berusaha menggali potensi siswanya ya, berusaha dari setiap siswa itu bisa berkembang potensinya, sehingga apa yang dijalani oleh seorang siswa itu ya bisa enak, bisa enjoy karena dia menjalani seleranya gitu. Nah, misalkan ada seorang guru memaksakan bidang lain padahal kamu unggul dalam potensimu berbeda ya, itu namanya mungkin dia seorang agen produk. Dia memaksamu untuk membeli sepatu Adidas misalkan, padahal kamu sukanya sepatu swallow. Dia kan jualan sepatu Adidas, jadi kalau laku sepatunya ya ada keuntungan secara ekonomis di sana. Jadi kalau menemukan hal seperti itu ya kamu komunikasikan aja ya dengan baik gitu. Insya Allah guru tersebut juga akan memahaminya dan akan mencoba mengembangkan potensi yang kamu miliki. Jadi komunikasikan aja, gurunya pasti malah senang ya. Jadi kamu ngajak diskusi, kamu bertanya
Pak Bu, sebetulnya saya itu gitu ya, hobinya ini, bakat saya sukanya ini gitu. Jadi insya Allah lah guru tidak akan memaksakan kalau dia memang seorang guru. Kalau tetap memaksakan ya itu tadi namanya dia seorang agen produk. Seperti itu ya, komunikasikanlah, tanyakan langsung ke guru tersebut, atau cara bertanyanya dengan cara yang baik, komunikasikan gitu. Apa bakatmu, apa potensimu, apa kesukaanmu gitu ya. Insya Allah kalau dia memang seorang guru, dia akan memperhatikannya, dia akan mencoba untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki supaya tersalurkan gitu ya. Nah itu ya, jadi gak mungkin lah kalau seorang guru yang benar itu ya harusnya dia sebagai fasilitator ya, memfasilitasi apa saja bakat dan minat siswa supaya berkembang gitu ya, supaya tersalurkan apa itu potensinya, dan ya pada akhirnya nanti akan mencapai sebuah prestasi yang maksimal ya, sehingga setiap siswa itu menemukan jati dirinya masing-masing, menemukan bakat dan potensinya masing-masing itu bisa berkembang ya, dan ya tersalurkan dengan maksimal, dan tentu saja bisa berprestasi, bisa menjadi manusia unggul dalam bidangnya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukain gitu. Kita sukanya sendal swallow disuruh memakai sepatu Adidas. Kita tidak suka ke Tasikmalaya gitu, padahal kita inginnya ke Pangandaran, kita dipaksa ke Tasikmalaya. Betapa tersiksanya hidup kita ya. Jadi kita menjalani tidak sesuai dengan jati diri kita, tidak sesuai dengan bakat kita, tidak sesuai dengan kesukaan kita. Alangkah tersiksanya gitu ya. Ya udah, itu tadi ya, saran dari Bapak, kamu konsultasikan kembali ke guru tersebut tentang apa bakatmu, apa hobimu gitu ya, apa kesukaanmu, supaya bakat dan hobimu tersebut tersalurkan dan menjadikan sebuah prestasi ya terhadap dirimu, sehingga si gurunya pun nanti akan bangga lah kalau misalkan melihat muridnya itu berprestasi, berkarakter, unggul dalam bidangnya. Nanti kan sekolah di mana kamu ya, siapa gurunya? Nggak ada istilah guru kalau dan murid kalau di era sekarang ini ya. Adanya itu kita tuh saling belajar ya. Mungkin kalau Bapak ngasih tahu karena memang Bapak lahir duluan, usia Bapak lebih banyak, jadi lebih banyak masalah, persoalan ya, pelajaran kehidupan yang sudah Bapak lebih banyak Bapak laluin, makanya kasih tahu kepada kalian ya yang mungkin belum begitu banyak mengalami sesuatu ya gitu. Ya gitu ya jawaban dari Bapak, komunikasikan lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahanmu bisa selesai ya, bisa selesai. Ya, apa bakatmu dan kesukaanmu bisa tersalurkan dengan baik. Oke, mungkin itu ya untuk jawaban dari salah satu pertanyaan dari siswa ini kelas 12 IPA 1 ya. Mudah-mudahan izin bisa menjawab apa yang menjadi keresahanmu gitu ya. Kalau misalkan kurang puas, boleh dijapri kembali ya. Ya gitu ya, dijapri kembali di lewat WA, lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Itu saja. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Mudah-mudahan juga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.